Mereka pun pergi ke dapur, mencari makanan dan minuman yang ada di sana. Setelah itu pergi ke lantai 2. "Aku ke kamar bentar, ambil baju," ucap Jessica, seraya membuka pintu kamarnya. "Wanda!" teriaknya saat melihat Wanda sedang duduk di atas kasur dengan baju yang basah. "Nda, lu kemana aja?" Jessica berlari menghampiri Wanda. "Nda," Gladys pun datang bersama yang lainnya. Mereka berdiri mengelilingi Wanda yang tampak pucat dengan baju basah. "Nda, lu gak apa-apa?" tanya Jessica yang duduk di sampingnya. "Badan lu basah banget, kehujanan?" tanyanya lagi. Tapi Wanda diam, tak menjawab. "Neil, Joe, Mike, boleh keluar dulu?" pinta Gladys. "Kenapa emang, Dis?" tanya Daniel. "Wanda mau ganti baju." "Oh, oke." Daniel, Mika, dan Joe berjalan keluar kamar. "Lu ngapain, Re?" tanya Joe saat melihat Rere berjalan di belakangnya. "Iya, keluar juga lah," balasnya. "Lah, kan lu bukan cowok, Re." "Iya, cuman ngapain juga di dalam liatin orang ganti baju." Iya juga sih. Lagian si Wanda kelihatan aneh bener," bisik Rere saat melangkah keluar kamar. "Mungkin dia masih shock kali, Re." "Baguslah kalau shock doang." "Kok bagus?" "Takutnya itu bukan Wanda yang asli." "Ah, mulai kebanyakan nonton film horor lu." Daniel dan Mika kebingungan melihat Joe dan Rere yang mengobrol pelan di depan pintu kamar. "Woi, lu berdua lagi ngapain di sono?" teriak Daniel. "Tahu tuh, mana bisik-bisik pula," timbal Mika. "Ah, enggak." Joe berjalan menghampiri Daniel. "Lu juga, Re, bukannya temenin Wanda di dalam kamar?" "Oga ah." Rere duduk di kursi. Di sisi lain, "Dak, ngomong dong, jangan bikin kita khawatir," ucap Jessica terus membujuk Wanda untuk bercerita, namun usahanya gagal. "Ya udah, kalau nggak mau cerita sekarang, ganti baju dulu ya," sambungnya. Kali ini Wanda menganggukkan kepalanya pelan. Gladys mengambil pakaian di koper Wanda, sementara Laura mengambil handuk di dekat kamar mandi. "Badan lu dingin banget, Dak," ucap Jessica, seraya menggenggam tangan sahabatnya itu. "Buka dulu bajunya." Wanda pun melepaskan pakaiannya satu persatu. Terlihat tubuhnya yang sangat pucat. Bahkan, saking pucatnya, urat-urat nadinya pun bisa terlihat jelas. "Nggak, kenapa lu pucat banget sih?" Gladys sangat mengkhawatirkannya temannya itu. Namun, semua pertanyaan tak pernah Wanda jawab. Ia bahkan tak menggerakkan bibirnya sedikit pun. Setelah mengganti pakaiannya, mereka pun pergi keluar kamar. "Udah?" tanya Mika. "Udah," sahut Laura. "Mending kita pergi sekarang. Beresin barang-barang, jangan sampai ada yang ketinggalan," perintah Mika. Laura, Gladys, dan Rere pergi ke kamarnya. Selang beberapa menit kemudian, mereka keluar dengan kopernya. Begitu pula dengan Jessica yang membawa 2 koper, satu miliknya, satu lagi milik Wanda. "Ayo ndak." Jessica menarik tangan Wanda yang berdiri mematung di depan kamar. Kemudian mereka semua pun turun ke bawah. Kini giliran Mika, Joe, dan Daniel yang membereskan barangnya. Setelah semuanya siap, mereka pun bergegas pergi keluar. Langit sudah benar-benar terlihat gelap. Angin pun sangat kencang dan terasa dingin. "Ayo cepat ke mobil." Mika berlari ke arah mobil, diikuti yang lainnya, kecuali Jessica dan Gladys yang menuntun Wanda. Perlahan. "Yuk buruan," teriak Rere yang berdiri di samping mobil. Mika, Laura, dan Rere sudah masuk mobil duluan, disusul Daniel. Sementara Joe malah menghampiri Gladys dan Jessica yang berjalan jauh di belakang. "Sini gue bantu," ucap Joe seraya mendekati Wanda, kemudian menggendongnya. "Cie," teriak Rere dari dalam mobil. "Badan lu dingin amat, kayak es," ucap Joe sambil berjalan menuju mobil dengan langkah cepat. Kemudian mendudukan Wanda di bangku tengah. "Udah?" tanya Mika. "Berangkat," teriak Rere. "Re, gak usah teriak kenapa? Udah tahu Wanda masih sakit," sahut Jessica. "Iya maaf." Mobil pun melaju keluar dari halaman villa. "Gak ada yang ketinggalan kan?" tanya Mika. "Aman," sahut Daniel. "Ada,"
ucap Wanda. Akhirnya ngomong juga, timbal Rere. Apa yang ketinggalan, Ndak? Tanya Jessica. Badan gue. Badan elu? Wah, beneran sakit nih anak, sahut Rere. Badan gue, Jess, masih di sana. Wanda menuju ke arah villa. Jangan bercanda deh, Ndak. Nguk, mobil tiba-tiba berhenti. Mike, panggil Laura. Mobilnya mogok, Ra, balasnya. Aduh, di situasi begini ada-ada aja. Mana gelap banget, gerutu Rere. Mobil kembali menyala. Lah, Wanda kemana? Teriak Jessica kaget saat melihat ke sampingnya. Wanda sudah menghilang. Kagak mungkin keluar kan? Tanya gadis polos. Udah, aku bilang kan. Jo, lu kagak percaya, ucap Rere. Badannya dingin plus muka pucat, udah pasti bukan manusia tuh, sambung Rere. Pergi buruan Mike, sambungnya lagi. Terus Wanda gimana? Jessica masih mengkhawatirkan sahabatnya itu. Jess, lu sadar gak sih kalau Wanda itu udah meninggal? Sahut Rere. Kalau beneran udah meninggal, terus itu siapa? Mika menunjuk ke depan mobil. Ada Wanda yang sedang berdiri di tengah jalan. Dak, panggil Jessica seraya meraih handle pintu. Krek, pintu terkunci. Mika, buka pintunya, pintanya. Kasihan Wanda kedinginan di luar. Itu bukan Wanda, Jess, balas Mika sambil memajukan mobilnya. Gila lu, Mike, teriak Jessica beranjak mendekati Mika untuk menghentikan laju mobil. Percaya sama gue, Jess, teriak Mika tetap berusaha mengendalikan laju mobil. Gladys dan Laura memegangi Jessica agar tidak mengganggu Mika. Sementara itu mobil semakin mendekati Wanda. Tabrak aja, Mik, teriak Rere. Bunyi benturan keras sekali. Ah, Wanda, teriak Jessica berontak. Kalian udah bunuh Wanda. Tidak hanya Jessica, yang lain pun tampak syok, tak mampu berkata-kata. Itu beneran Wanda? Tanya Rere. Siapa lagi? Kalian pembunuh, sahut Jessica marah. Kemudian membuka pintu dan berlari keluar. Mike pun mengikutinya. Namun saat mereka berada di depan mobil, sama sekali tidak terlihat ada bekas tabrakan. Tubuh Wanda pun tak ada. Wandanya kemana? Tanya Mike gemetar, masih syok dengan kejadian yang begitu cepat ini. Jessica yang berdiri di dekatnya pun tampak bingung. Kenapa kalian malah berdiri saja di sana? Tanya Laura seraya keluar dari mobil. Nada suaranya seperti menahan tangis. Ia pun mendekati Jessica. Jess, Wanda gak ada, Ra, balasnya pelan. Hah? Laura berdiri di samping Jessica. Terus yang tadi ketabrak siapa? Tanyanya. Dep, mobil tiba-tiba mati. Suasana menjadi gelap gulita, tanpa sedikit pun penerangan. Bahkan bulan pun sedang bersembunyi di balik awan hitam. Mika, teriak Rere dari dalam mobil. Mika pun bergerak kembali ke kursinya, kemudian berusaha menyalakan mobil. Sementara Laura masih membujuk Jessica untuk kembali ke dalam mobil. Mika, Wanda gimana? Tanya Gladys. Gak ada, Dis, balas Mika seraya memutar kunci. Gak ada. Rere pun bingung mendengarnya. Perasaan tadi nabraknya gak terlalu kenceng. Masa dia bisa mental jauh? Arahnya bukan ke sana, Re. Maksudnya yang tadi kita tabrak itu bukan Wanda, sahut Daniel. Ah, makin gak paham gue. Jelas-jelas tadi suara benturannya kenceng. Gak usah dipikirin. Yang penting sekarang mobil bisa nyala. Ayo. Pintu tengah mobil terbuka. Jess, panggil Gladys. Dalam gelap ia mengulurkan tangannya. Jess, panggilnya lagi, tapi tak ada jawaban. Napa, Dis? Tanya Rere. Gue dengar pintu kebuka, terus kursi bergerak dikit, kayak ada orang duduk. Ini gue, Dis, sahut suara tepat di samping Gladys. Wanda? Mobil kembali menyala. Terlihat Wanda sedang duduk di samping Gladys. Ia menatap ke depan dengan tatapan kosong. Lah, itu sih Wanda, ucap Jo. Aneh lu, ngilang terus muncul udah kayak setan, sahut Daniel. Ra, Jess, ayo, Wanda udah di mobil ini. Mika memanggil Jessica dan Laura yang masih berdiri di depan mobil. Loh, kapan lu balik ke mobil? Tanya Jessica seraya masuk ke dalam mobil. Baru duduk sebentar, tiba-tiba Wanda menangis. Ada apa, Ndak?
Jessica tampak panik melihat sahabatnya menangis kencang. "Kalian jahat, mau ninggalin aku. Kan lu udah ada di sini, kagak ketinggalan," sahut Rere. "Pokoknya kalian jahat," Wanda berteriak. "Ah!" Kemudian menjerit kencang sekali hingga memekakkan telinga. "Dak, lu kenapa sih?" teriak Jessica. "Berisik tahu." Rere menoyor kepala Wanda. Seketika itu ia berhenti berteriak. Kemudian memutar kepalanya hingga 180 derajat melotot ke arah Rere. "Gue bilang juga apa? Setan kan?" teriak Daniel yang duduk di dekat Rere. Krek! Joe berusaha membuka pintu belakang tapi terkunci. "Mika, buka pintunya!" teriak Rere ketakutan. Sementara itu, Wanda masih melotot padanya dengan kepala memutar. Saat 3 orang duduk di belakang terjebak, tidak bisa keluar, Gladys dan Jessica sudah keluar duluan, disusul Mika dan Laura yang berlari ke belakang mobil. "Mika, buka!" teriak Rere sambil menggeser duduknya, mepet ke pintu. "Cepetan Mika!" timpal Daniel. "Lu jangan nidiin badan gue, Re." "Mau gimana lagi?" sahut Rere. Joe mengambil tas di dekatnya. Plup. Dengan keras ia memukul kepala Wanda. Plup. Kepala Wanda terlepas, menyisakan batang leher yang penuh darah. Copot!" ucap Joe diikuti teriakan Rere. Daniel menendang pintu belakang dengan kencang hingga akhirnya terbuka. Spontan ia keluar dari mobil. "Tolong, kaki gue ditarik!" teriak Rere saat merasakan ada yang menarik kakinya. Joe yang masih ada di dalam mobil berusaha menolongnya. Ia menendang tangan Wanda dengan sekuat tenaga hingga terlepas. Dengan bergegas, Daniel menarik tangan Rere agar bisa keluar dari mobil. "Tangannya masih nempel di gue." Rere menunjuk kakinya. "Ah!" Laura, Jessica dan Gladys menjerit bersamaan ketika melihat tangan Wanda masih menggenggam erat kaki Rere. "Lepasin!" Rere menggerak-gerakkan kakinya, namun tidak berhasil melepaskan tangan itu. Daniel pun mencoba menendangnya, nihil. Kakinya malah menembus tangan itu. "Mau kemana, Re?" terdengar suara Wanda. Spontan mereka pun melihat ke sumber suara, atap mobil. Wah, mereka teriak kompak saat melihat kepala Wanda sudah tergeletak di sana dengan posisi tegak. "Kita balik ke villa," ucap Mika seraya berlari ke arah villa, diikuti yang lainnya. Sementara itu, Rere tertinggal di belakang karena kakinya masih ditahan oleh tangan Wanda. "Woi, jangan ninggalin gue!" teriak Rere. Daniel menghentikan langkahnya, menunggu Rere. "Naik ke punggung gue, buruan!" "Beneran?" "Iya, buruan!" Rere naik ke punggung Daniel. Sementara itu teman-teman yang lain sudah berlari jauh di depan. Dengan sekuat tenaga, Daniel menggendong Rere menuju villa, walaupun jaraknya cukup jauh. "Udah Nil, makasih." Rere meminta Daniel menurunkannya. Saat memasuki halaman villa, tangan Wanda pun menghilang entah kemana. "Iya," balas Daniel singkat. Dengan nafas tersengal-sengal, mereka pun berjalan ke arah pintu depan. "Parah, pada ninggalin gue. Untung ada Daniel yang gendong," omel Rere pada teman-temannya yang lari duluan. "Lagian Rere, lu lari ngapain bawa tangan orang?" sahut Joe. "Kan lu sendiri yang nendang tangannya sampai copot." Duar! Suara petir menggelegar, membuat mereka semua kaget dan berdiri berdekatan. "Buka pintunya, malah pada dempet-dempetan kayak lagi naik angkot aja," ucap Daniel. Mika yang kebetulan berdiri paling dekat dengan pintu mencoba mendorong pintu, namun pintu tak bisa dibuka. "Minggir coba." Daniel berjalan mendekati pintu, kemudian mencoba membukanya. Masih tak bisa. "Dikunci kayaknya," ucap Gladys. "Siapa yang kunci coba? Kan jelas-jelas pas kita pergi tadi Pak Odi udah agak ada," sahut Laura. "Ya juga. Terus kuncinya lu simpen di mana, Ra?" "Gue tinggal di kamar saking buru-burunya." Guys, lihat dia itu." Rere menuju ke arah halaman. Di sana sudah berdiri seorang wanita dengan rambut panjang yang menjuntai hingga menyentuh tanah. Wajahnya tak terlihat, terhalang oleh rambut. "Itu yang gue lihat di kamar kayaknya," sahut Mika. Wanita itu berjalan mendekat. "Mika, buruan buka pintunya," teriak Jessica. "Mika!" Mika dan Daniel berusaha mendobrak pintu, tapi tak berhasil. "Jo, lu bantuin lah," ucap Rere.
Kini 3 orang pria muda itu berusaha mendobrak secara bersamaan. Sementara itu, wanita berambut panjang semakin mendekat. Kini wajahnya yang hitam terlihat jelas. "Mika!" teriak Laura. 1, 2, 3. Daniel memberi aba-aba sebelum mendobrak pintu. Bruk! Mika, Daniel, dan Joe pun terjatuh saat pintu tiba-tiba terbuka lebar. Dengan bergegas para wanita yang berdiri di luar pun berebut masuk. Bruk! Pintu tiba-tiba tertutup rapat. "Laura mana?" tanya Mika saat mengecek temannya satu persatu. "Tadi ada di sebelah gue," balas Rere. "Jangan-jangan Laura ada di luar?" sahut Gladys. "Ra!" panggil Rere. Tolong!" terdengar suara teriakan Laura dari luar. "Tolong! Ra!" Gladys dan Rere berusaha membuka pintu. Mika ikut membantu membuka pintu, tapi tetap tak berhasil. Sementara itu teriakan Laura semakin lama semakin mengecil. Tangis Rere pecah. "Ra!" Rere terduduk lemas di depan pintu. Gladys memeluk sahabatnya itu. Ia pun ikut menangis. Kini suara Laura tak lagi terdengar. Dop. Tiba-tiba listrik padam. "Semuanya kumpul!" teriak Mika. "Jangan ada yang misah lagi!" Suaranya bergetar menahan kesedihan setelah Laura menghilang. Rere dan Gladys bangkit dan mendekat ke arah Mika. "Absen dulu," ucap Joe. Mereka pun menyebut nama masing-masing. Aman, gak ada yang hilang. Sekarang semuanya jalan pelan-pelan ke arah kamar depan. "Pegangan tangan, jangan sampai lepas," perintah Mika. Daniel yang berdiri paling depan menuntun teman-temannya ke arah bekas kamarnya. Kriat. Ia membuka pintu kamarnya dan masuk ke dalam. "Gak ada yang bawa handphone apa dari tadi?" tanyanya. "Perasaan handphone gue ada di kantong, tapi hilang entah kemana," sahut Jessica. "Yang lain gak ada, Nil. Handphone gue juga hilang," balas Rere. "Punya gue ketinggalan di mobil," timpal Mika. "Sama," sahut Joe. "Ya udah, berarti kita bakal gelap-gelapan," ucap Daniel. "Awas aja kalau ada yang grepe-grepe," balas Rere. "Yang cewek tidur di atas kasur aja, biar yang cowok tidur di bawah," usul Mika. "Nah bener," Rere setuju. Beberapa detik kemudian, "Kasurnya di mana?" tanya Rere. "Lu raba-raba aja, ntar juga ketemu," sahut Daniel. Duk, terdengar suara benturan. "Au!" ucap Jessica. "Napa Jess?" tanya Gladys. "Kasurnya di sini, kaki gue barusan kepentok." Walah. Dengan gegas ketiga perempuan yang tersisa naik ke atas kasur. Sementara itu, para pria duduk di lantai dekat kasur. Waktu terus berlalu. Entah sudah berapa lama mereka berdiam diri di dalam kamar. Beberapa dari mereka ada yang sudah tertidur nyenyak, sementara yang lainnya tetap terjaga. "Nil, lu udah tidur?" bisik Mika pelan. "Udah," balas Daniel. "Anterin gue ke kamar mandi dong." "Gila lu Mik, gelap-gelapan gini mending lu tahan aja. Bisa ngompol gue nih, mana udara dingin pula. Lu kan tahu sendiri di lantai 1 kamar mandi cuman ada di deket dapur. Iya, mana mesti lewat lorong pula. Ogah, gue trauma lewat sana malam-malam. Ayo dong, tahan aja. Keluar sedikit. Jangan ngadi-ngadi lu Mika. Lu berdua ngapain sih ribut dari tadi?" Joe terbangun dari tidurnya. "Si Mika ini minta antar ke kamar mandi. Udah tahu situasi lagi begini," balas Daniel. "Yuk, gue temenin," tawar Joe. Oke Joe, emang lu teman yang paling baik dah," ucap Mika. Mika dan Joe pun berjalan ke arah pintu. "Joe, lu jangan pegang-pegang tangan gue," tegur Mika. "Bukan gue Mika." "Terus ini tangan siapa Joe?" "Tangan gue," ucap Daniel penuh penekanan. "Lu ngapain Nil? Gue ikut, pengen kencing juga. Tadi gak mau nganterin gue." "Dah, gak usah dibahas, buruan jalan." Joe berjalan paling depan. "Gelap." "Ya gelap Joe, kan mati lampu," sahut Daniel. "Bener juga sih." "Duh, au!" teriak Joe. "Napa lu?" tanya Mika yang berada di belakangnya. "Kaki gue kepentok," balasnya seraya meraba-raba ke depan. "Sofa kayaknya." "Lu jalan ke kanan pelan-pelan, nanti tinggal lurus," perintah Daniel. "Duh, au!"
Joe kembali berteriak. Kepentok apaan lagi lu? Tanya Daniel. Lemari. Oh iya, gue lupa kalau ada lemari kaca. Lu aja jalan di depan, Nil. Lama-lama si Joe geger otak tuh, sahut Mike. Ogah, gue trauma. Kan gelap banget gini, gak bakal lihat apa-apa juga. Ya udah, gue di depan. Tapi kencing duluan. Ih, gue yang kebelet malah lu yang duluan. Daripada gak sampai-sampai. Cepet Nil, malah debat, sentak Joe. Iye. Perlahan Daniel mengambil posisi paling depan. Ia pun berjalan menuntun kedua temannya, melewati lorong ke arah dapur. Perasaan lorongnya panjang amat. Perasaan lu doang kali Nil, sahut Joe. Beneran dah, gue dari tadi raba tembok nggak sampai-sampai. Masa kalian kagak ngerasain sih? Bentar lagi kali Nil, sahut Mika yang berada di paling belakang. Tahu sih Daniel, gak mungkin lah lorongnya jadi panjang. Emangnya, timpal Joe. Emangnya apa Joe? Skip. Daniel terus meraba tembok, tapi belum sampai juga ke dapur. Capek lama-lama, mana ada berasa sesak gini. Iya bener kata lu tadi Nil. Udah jalan lama masa gak sampai-sampai ini, sahut Joe. Tahu dah, Mika, lu kencing di sini aja. Mika tak membalas ucapan Daniel. Mika, lu diam aja. Joe memanggil Mika seraya mengibaskan tangannya ke belakang. Si Mika kemana Nil? Lu napa nanya gue? Kan dari tadi dia jalan di belakang lu. Kagak ada Nil. Jangan bercanda lah Joe. Asli gue kagak bercanda. Mika, teriak Daniel. Tak ada alasan dari Mika. Balik ke kamar Joe. Daniel berbalik arah menuju kamar. Pegang pundak gue, jangan sampai hilang. Mereka pun berjalan perlahan. Entah kenapa, saat kembali ke kamar, mereka lebih cepat sampai. Mika, panggil Daniel saat sampai di kamar. Masih tak ada jawaban. Mika, lu jangan bercanda. Ada apa sih ribut-ribut ganggu orang tidur aja, sentak Rere yang baru saja terbangun. Daniel, Mika hilang Re, sahut Joe. Oh syukurlah, gue di sini Joe, timpa Daniel. Tega bener lu maksud gue Mika yang hilang. Hah, Mika hilang? Rere terkejut mendengar ucapan Joe. Tadi Laura, sekarang Mika. Ada apa Re? Gladys juga ikut terbangun. Mika hilang Dis. Hah, kok bisa? Gak tahu gue juga. Coba ceritain Joe. Joe menceritakan semua kejadian tadi, sampai ia tak sadar kalau Mika sudah tidak ada di belakangnya. Kenapa sih harus keluar pas mati lampu gini? Gladys bertanya dengan nada kesal. Sampai sekarang kita gak tahu di mana Wanda sama Laura. Sekarang malah tambah Mika juga, sambungnya. Tadi kan lu sendiri Nil yang bilang kalau jangan kemana-mana, sambungnya lagi. Mika yang maksa keluar Dis. Tapi kan bisa dicegah. Dia tetap maksa Dis. Kalau udah begini kita juga yang pusing. Gak bakal bisa pergi dari villa ini. Mana kunci mobil pasti dibawa Mika, sahut Rere. Pokoknya sekarang jangan ada yang keluar kamar sampai pagi. Nanti pagi kita cari Wanda lagi, Laura sama Mika, perintah Gladys. Dari tadi mereka tidak bisa tidur. Hanya Jessica saja yang masih tidur nyenyak. Bruk. Lu denger? Tanya Rere. Iya, balas Gladys. Suara apa sih itu? Gak tahu. Kayaknya dari luar, sahut Daniel. Lu belum tidur Nil? Tanya Rere. Gue sama Jo dari tadi kagak bisa tidur. Coba cek itu suara ada apa di luar. Enggak elah, tinggal buka jendela doang. Percuma Re, kan di depan gelap, gak bakal kelihatan apa-apa. Benar juga sih. Prang, terdengar suara pecahan kaca. Sumbernya masih sama dari halaman depan. Suara apa itu? Suara berisik di luar masih terus terdengar. Bisa-bisanya si Jessica pas situasi begini malah tidur, gerutu Rere. Gue juga denger sahut Jessica pelan. Udah bangun ternyata. Gue juga dengar obrolan kalian dari tadi. Mika juga hilang. Iya, balas Gladys. Itu suara berisik apaan sih? Kayak besi dipukul kenceng sama kaca pecah. Gue juga gak tahu Jess. Ini dua anak cowok yang tersisa gak berani ngecek, sahut Rere. Kan udah Daniel bilang gelap Re, timpal Jo. Oh iya, gue lupa, sorry. Gak cek langsung keluar aja, usul Jessica. Ntar kalau gue atau Jo hilang, terus sisa kalian loh, sahut Daniel. Mika aja sampai sekarang gak tahu kemana. Ya udah,
berarti diam aja di kamar sampai pagi. Dari tadi juga kita begitu, Jess, sahut Rere. Berkas cahaya matahari mulai terlihat menembus gordin putih di dalam kamar. Para wanita masih tidur dengan nyenyaknya. Begitu pula Daniel. Sementara Joe selalu menjadi orang yang pertama bangun. Joe bangkit dan berdiri, lalu berjalan mendekati jendela. Ia membuka gordin. Cahaya yang menyilaukan langsung menerpa wajahnya. Otomatis membuatnya menutup mata. Perlahan ia membuka matanya. "Neil," teriaknya. "Neil, bangun! Apaan sih Joe? Pagi-pagi udah heboh banget," balas Daniel dengan mata masih tertutup rapat. "Lu lihat sini, ada apa rame-rame?" tanya Gladys yang juga terbangun. "Sini." Joe berdiri di dekat jendela, seraya menatap ke halaman. Daniel bangkit dan menghampiri sahabatnya itu. "Ada apa Joe?" ucapnya sambil menepuk pundak Joe. "Tuh." Joe menggeser posisi berdirinya, kemudian meminta Daniel untuk melihat keluar. "Gue kagak salah lihat kan?" ucap Daniel. "Ada apa sih sebenarnya? Jangan bikin gue penasaran apa?" sahut Gladys. "Lu lihat sendiri aja, Dis. Sini." Gladys turun dari tempat tidur dan berjalan menghampiri Joe dan Daniel. "Siapa yang rusak mobil?" tanyanya saat melihat mobil yang sudah rusak parah di halaman. "Bukan itu yang jadi pertanyaannya, Dis," ucap Daniel. "Terus apa dong?" "Yang jadi pertanyaannya tuh, kok bisa mobil ada di halaman? Bentar, gue belum connect." Maksud si Daniel, semalam kan mobil kita tinggal di luar villa. Kenapa sekarang bisa ada di halaman depan? Rusak pula. Jelas Joe. "Oh iya, gue baru ngerti. Apa jangan-jangan Mika ditangkap sama Pak Odi?" ucap Daniel. "Bisa jadi. Terus mobilnya dibawa ke halaman dan dirusak, biar kita nggak bisa pergi kemana-mana," timpal Joe. "Jangan nakutin gitu dong Joe," balas Gladys. Rere terbangun dari tidurnya setelah mendengar obrolan ketiga temannya yang masih berdiri di dekat jendela. "Lagi pada ngapain berdiri di sana?" tanyanya. "Sini Re, gawat," balas Gladys. "Gawat? Laura sama Mika kagak kenapa-napa kan?" Rere bangkit. "Bukan tentang Laura sama Mika." Rere pun bergabung dengan ketiga temannya itu. "Aduh, beneran gak bakal bisa pulang," ucapnya saat melihat ke halaman. "Gue gak mau mati di sini, Dis." "Gue juga kagak mau, Re." "Ini pasti kerjaan si Odi. Ada masalah apa sih dia? Kita belum tahu siapa pelakunya. Atau Laura sama Mika ngerjain kita, ngeprank buat konten gitu, terus kalian juga terlibat. Kameranya mana?" Rere mengedarkan pandangan mencari kamera. "Temen lu udah mulai error tuh, Dis," ucap Daniel. "Iya, kasiannya. Habisnya selama di villa ini gue berasa kayak di film horor Hollywood. Pikiran gue bilang gak mungkin, tapi kejadiannya benar-benar nyata. Apalagi kejadian semalam." "Iya Re, kalau ini cuman prank atau apalah, gak mungkin kan Wanda bisa copotin kepalanya terus tangannya megang kaki lu." "Iya Dis, cuman gue tetap berharap ini cuman prank atau mimpi aja. Gue gak mau terjadi sesuatu sama Wanda, Laura dan Mika." Bulir-bulir air mata terlihat jatuh di pipi Rere. Bagaimanapun, Laura adalah sahabat dekatnya dari SMA, hingga akhirnya mereka bisa kuliah di kampus yang sama. "Gue gak ngerti harus ngomong apa kalau ketemu sama ibunya Laura, Dis." Gladys memeluk Rere. Seketika suasana kamar menjadi sendu. Sementara itu, sejak tadi tak ada satupun dari mereka yang berani keluar kamar. Mereka hanya duduk sambil memandang wajah satu sama lain. "Jadi kita harus ngapain? Gak mungkin kan begini terus, diem doang. Sementara teman-teman yang hilang entah kemana lagi butuh bantuan kita," ucap Rere. Spontan, semua pandangan mata menatap ke arahnya. Aneh rasanya. Perempuan yang biasanya egois bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. "Menurut lu, sekarang kita harus gimana, Re?" Daniel balik bertanya. "Cari Wanda, Mika sama Laura selagi terang." "Cari kemana? Lu tahu sendiri di sekitar cuman ada hutan sama danau. Gak ada perumahan warga atau apalagi tuh. Lu inget gak Mika pernah bilang ada perkampungan di dekat sini, cuman emang letaknya lumayan jauh." "Oh iya, gue inget Re," sahut Gladys. "Gimana
kalau kita kesana aja, terus minta bantuan warga? Kalau kita tersesat di hutan gimana? Tanya Jessica. Pilihannya cuma satu, Jess. Lu mau mati di sini atau berusaha untuk pergi dari sini dan minta bantuan? Gue setuju sama Rere, ucap Daniel. Gue juga. Gladys pun setuju. Berikutnya Joe, kini hanya tinggal Jessica. Ya udah, gue juga ikut. Gue nggak mungkin di sini sendirian. Jessica pun akhirnya setuju. Dengan gegas mereka pergi keluar kamar. Perlu bawa makanan? Tanya Joe. Emang lu lapar, Joe? Tanya Daniel. Kagak sih. Gue juga kagak. Lu ngerasa aneh gak sih? Semenjak datang ke sini kita jarang ngerasa lapar atau haus. Semalam aja contohnya, udah lari sejauh itu plus gendong Rere, gue nggak ngerasa haus loh. Pokoknya di sini serba aneh dah. Makanya cepet-cepet keluar dari sini, balas Rere. Daniel berjalan ke arah pintu depan dan mendorong pelan. Pintu pun terbuka. Padahal semalam pintu itu seperti tembok beton yang sudah didobrak pun tak terbuka. Aneh. Arahnya kemana? Tanya Daniel yang kini memimpin teman-temannya. Kemarin Mika sama Pak Odi masuk hutan bagian mana? Tanya Rere. Di dekat danau. Ya udah kita kesana aja. Atau kita ke arah lain? Ucap Gladys. Kemana, Dis? Balas Rere. Lu inget ke orang-orang yang bawa obor pas kita pertama kali datang ke sini? Oh iya, yang bawa keranda itu ya? Ya, kita coba ke arah sana saja. Siapa tahu ada jalan. Semuanya setuju? Tanya Daniel. Oke. Mereka pun berjalan ke arah hutan di samping kiri villa. Hutan yang terlihat cukup gelap, walaupun matahari sedang terang-terangnya. Setelah menempuh perjalanan agak jauh, mereka menghentikan langkah. Kini di hadapan mereka ada sebuah pemakaman umum. Kemana lagi nih? Tanya Daniel bingung. Rere mengedarkan pandangan. Dari tempatnya berdiri ia melihat ada seseorang sedang berdiri di dekat sebuah makam. Itu ada orang, tunjuk Rere. Iya, coba tanya aja. Mereka berjalan mendekati orang itu, yang ternyata seorang pria. Permisi, Pak, sapa Daniel. Orang itu menoleh. Bukannya menjawab sapaan Daniel, ia malah berlari ketakutan. Pak, panggil Rere. Seraya mengejarnya, pruk, ia pun terjatuh tepat di atas sebuah makam. Lu gak apa-apa, Re? Tanya Gladys seraya menyusulnya. Dis, teriak Rere sambil menatap kayu nisan yang ada di hadapannya dengan nama Laura Subekti.